Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua cerita yang kami persembahkan ini sudah berdasarkan penuturan yang mendalam dan sudah disamarkan demi kenyamanan dan keamanan bersama. Selamat menikmati. Memiliki judul asli Istri Tidak Setia, karya Abdul Harahap, diterbitkan pertama kali oleh penerbit Alam Budaya Jakarta. Cetakan pertama tahun 1984 tepatnya. Udara yang kering menggantung di terminal bis Celilitan meskipun hari masih terhitung pagi. Baru jam 10:10. Alis bermaksud menyapu butir-butir keringat halus di puncak hidungnya yang mencuat manis kemerah-merahan ketika ia merasa telah kehilangan sesuatu. Ia yakin ketika tadi turun dari mobil yang mengantarkannya sampai di pintu masuk terminal. Sapu tangan batik yang ia butuhkan terlipat dalam genggaman telapak tangannya. Tidak mungkin. Ia masukkan kembali ke dalam tas. Matanya mencari-cari dan kemudian melihat sapu tangan itu. Setengah terhampir di lantai bis dan ujung sebuah sepatu lelaki hampir saja menginjaknya. Alis buru-buru membungkuk untuk memungut sapu tangan itu. Dan pet waktu yang bersamaan si lelaki rupanya juga melakukan hal yang serupa. Lelaki itu ternyata lebih cepat dan Alis sudah duduk dengan lurus ketika si lelaki menyerahkan sapu tangan itu. Seraya bergumam, "Apakah ini yang..." Suara itu terhenti tiba-tiba, lalu berlanjut dalam bentuk seruan tertahan. "Alis, kau!" Tertengadah Alis ketika, dan ia segera berhadapan dengan seraut wajah yang tidak terlalu tampan, dengan garis-garis tegas dan bentuk dagu yang menunjukkan kesungguhan hati. Ia ini tampaknya sudah berumur 40. 5 tahun lebih tua dari usianya yang sebenarnya, dan 10 tahun lebih telah berlalu semenjak terakhir Alis melihatnya. Namun tetap tidak bisa melupakan dia. Tercengang sesaat, Alis membelalakan mata dan kemudian balas berseru, "Yandra, ngapain kau di sini?" Laki-laki itu tertawa kecil, kemudian mengambil tempat duduk di sebelah Alis yang memang masih kosong. Tidak banyak penumpang ketika itu, dan perjumpaan yang tidak diduga-duga dimanapun juga seringkah terjadi dengan akibat kehadiran orang-orang lain, apalagi penumpang-penumpang sambil lalu dan sebuah bis antar kota tidak menjadi penting artinya. Seraya berjabatan tangan dengan riangnya, laki-laki bernama Hendra itu berceloteh, "Ngapain aku di sini?" Karena enggan jalan kaki. Tentu jarak Jakarta Bogor bisa menghabiskan 1 lusin sepatu. Ia tertawa lagi. "Dan kau nyonya dokter?" Wajah Alis sedikit memerah. "Jangan." "Baiklah Alis, mau ke Bogor juga?" Ke Bogor atau tidak, bus setelah merangkak keluar dari terminal mula-mula merambat, dan setelah berada di jalan lurus ke arah Bogor, mulai tancap gas disertai tancapan suara kenek bis yang tak putus-putusnya meneriakkan rit kendaraan hampir kepada setiap orang yang tengah berdiri untuk satu dan lain maksud sepanjang pinggir jalan. Alis dan Hendra hanya saling pandang selama beberapa menit dengan wajah sama-sama seperti memperoleh surprise. Dan sekali lagi, dalam hal ini, penumpang-penumpang lain sangatlah tidak penting artinya. Lama kemudian, rasanya lama waktu sudah berlalu. "Alis, tetapi kau masih tampak seperti dahulu juga. Sudah berapa anakmu?" 3. Yang seorang di TK, yang 2 masih di SD. Sebaliknya dengan kau, Hendra. Kau sudah berubah. Tidak lebih tua, betul, tetapi tampak lebih matang.
di panggang kehidupan kota metro. Sudah berapa pula anakmu? Kali 2 dengan kau, tambah 1. Amboy, rapat bener. Tidak KB. KB sih KB, tetapi paling-paling hanya dalam soal pengaturan uang saja. Dan mereka tertawa berderai. Enak ya kedudukanmu sekarang. Alah, apalah artinya pegawai negeri? Guru lagi, memang di perguruan tinggi, tetapi dengan anak-anak yang kalau berkumpul memerlukan 2 buah meja makan. Kau akan bisa maklum. Kalau tidak, aku sebenarnya lebih suka naik kendaraan sendiri. Malu dong sama mahasiswa. Bisa dihitung dengan jari berapa banyak yang mau berlelah-lelah berebutan di dalam bis. Dan kau, mengapa naik bis pula, Alice? Suamiku. Sampai di situ, Alice tertegun sejenak. Ia memandang lurus ke mata Hendra, yang juga memandang ke matanya. Ada pembahan pada mata lelaki itu ketika Alice mengucapkan kata suamiku. Dan yang pasti, tiba-tiba ada semacam perasaan terlanjur dalam diri Alice setelah mengucapkannya. Beberapa saat ia hanya terdiam, kemudian memalingkan muka keluar jendela. Tiada lagi surprise, tiada lagi kegembiraan yang mereka peroleh sekejap tadi di terminal Celilitan. Hanya semata-mata karena secara tidak disengaja persoalan telah beralih pada sumber malapetaka itu. Beruntungnya Alice dengan mas kawin yang dihadiahkan oleh suaminya, Dr. Surahman Haryalukita. Sisa perjalanan ke Bogor jadinya lebih banyak mereka isi dengan lamunan. Dan hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di benak mereka berdua. Alice berusaha dengan susah payah, seperti 10 tahun lebih sudah ia lakukan, untuk tidak mengingat kembali kenangan manis selama 2 tahun ia berhubungan secara intim dengan Hendra selagi mereka masih sama-sama tinggal di Sukabumi. Mereka baru saja akan mencanangkan rencana untuk melanjutkan hubungan itu dalam tali perkawinan. Ketika musibah itu muncul seperti petir di siang bolong, pembersihan besar-besaran di perusahaan perkebunan tempat ayah Alice bekerja menghasilkan sebuah peseluit pensiun jauh sebelum waktunya. Justru pada saat ibu Alice sedang digerogoti oleh penyakit kanker yang menyita hampir semua daging-daging di tubuhnya, pada saat yang sama, 2 orang adik Alice yang lelaki menamatkan studi SMA. Dan nilai mereka yang baik dan masa depan yang sudah lama diangan-angankan terancam punah. Sedangkan Hendra hanyalah anak seorang petani biasa yang orang tuanya dengan susah payah harus banting tulang di sawah untuk bisa memenuhi keinginan anak satu-satunya itu masuk perguruan tinggi. Dan muncullah Surahman Haryalukita, dokter muda yang ketika itu belum jadi spesialis dan masih berpraktek sebagai dokter umum yang selama ini merawat ibu Alice. Hendra tahu diri dan membiarkan Alice bersimbah air mata ketika ia duduk di pelaminan bersama suaminya yang sekarang. Satu-satunya yang bisa menghibur hati Alice ketika itu di samping kesehatan ibunya yang pulih dan terangkatnya kembali reruntuhan hidup keluarganya adalah kabar bahwa Hendra kemudian menikah dengan anak gadis seorang haji yang kaya di Cianjur. Dan dengan bantuan mertuanya, Hendra bisa menamatkan studinya yang sempat terbengkalai. Semenjak itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Alice diboyong suaminya ke Jakarta, dan belakangan ia dengar Hendra juga memboyong istrinya ke kota yang sama. Namun rupanya mereka berpendirian dalam satu hal, berusaha saling melupakan dengan cara berusaha untuk tidak saling mencari satu dengan yang lain.
Siapa Nyana? Setelah lama tahun berlalu. Turun di mana, Lis? Alis tersentak. Iya, memandang Hendra. Dan ketika itulah laki-laki yang duduk di sampingnya menyadari satu hal. Pipi perempuan itu basah berkilauan. Kau. Dan Hendra tidak melanjutkan kata-katanya. Setelah nalurinya mengingatkan, ia tidak boleh membuka rahasia pribadi Alice di depan umum. Alice menangis. Keluh Alice dalam dan mencoba tersenyum. Aku turun di terminal. Dari sana, naik bemo ke Tetapi. Apa gunanya ia memberitahu alamat orang tuanya dan kau? Sebagai jawaban, Hendra menggapai ke arah kondektur bis yang bertanya lantang. Istana ada yang turun. Bis berhenti. Beberapa orang penumpang turun, tetapi justru Hendra yang tadi menggapai tidak. Kondektur memperhatikan Hendra dengan penuh tanda tanya. Tetapi cepat-cepat Hendra berkata, tak jadi. Dan bus berjalan lagi. Alice-nya sempat tersentuh. Waktu itu Hendra menggapaikan tangan, memperlihatkan kegembiraan yang tersembunyi di balik sinar matanya. Ia berharap Hendra tidak mengetahui hal itu dan dengan tersenyum manis bertanya sambil lalu, kau termasuk penumpang yang cerewet ya? Tepatnya penumpang yang bayar. Dan mereka sama-sama tersenyum dengan kegembiraan yang perlahan-lahan menyelinap kembali tanpa diminta. Seperti juga tak sampai setengah jam berselang, lenyap tanpa diminta. Mereka berdua kemudian sama-sama turun di terminal dan sudah banyak bemo yang keluar masuk tanpa satupun yang mereka naiki. Mereka hanya berdiri saja, memperhatikan kendaraan-kendaraan kecil itu pulang balik dalam keadaan hampir kosong. Sambil duduk berdamping di ruang tunggu, menghirup udara yang sedikit lebih segar ketimbang udara terminal Cililitan. Jam berapa kau mengajar? Tanya Alice. Setelah lama mereka hanya saling berdiam diri. 12 lewat 15. Alice melirik arlojinya dan terkejut. Kau hampir terlambat, Hendra. Iya, lalu mengapa? Kau belum mengatakan. Kapan kita bisa bertemu lagi? Hendra, bagaimana kalau jam 4 sore? Aku harus sudah kembali pada anak-anakku, Hendra. 1 jam sebelumnya. Orang tuaku pasti masih kangen. Kalau begitu, kita jalan-jalan sebentar ke kota sekarang. Ada tempat minum di... Alice tersenyum. Katanya setengah mengingatkan. Dulu kau suka ngomel-ngomel kalau ada dosen kalian yang tak muncul di saat kau dan teman-temanmu membutuhkannya. Apakah kau mau menjilat ludah, Hendra? Laki-laki itu terdiam. Ia sudah 35 tahun, belum terlalu tua. Dan Alice, kata Hendra tadi, masih seperti dulu juga. Alice menarik nafas. Kemudian seraya memandangi ujung sepatunya bergumam, bagaimana kalau kita coba saling melupakan, Hendra? Kita telah pernah melakukannya. Tidak ada jawaban. Alice menunggu, tetapi tidak ada jawaban. Ketika ia menoleh, Hendra sudah lenyap dari sampingnya. Alice tersentak dan seketika terlonjak berdiri. Ketika itulah sebuah kartu nama terjatuh dari haribaannya. Ia cepat-cepat memungutnya. Kartu nama itu milik Hendra, dilengkapi alamat tempat tinggal dan alamat perguruan tinggi di mana ia mengajar. Di balik kartu nama tertulis antara jam 10 sampai jam 2. Dan tercantum nomor telepon yang sama dengan alamat kantor fakultas yang terlampir di permukaan. Alice termenung. Jangan, Hendra, aku tak akan. Kalimat itu hanya tercetus di dasar hatinya.
Ia ingin mengutarakan itu pada si lelaki. Dengan panik matanya mencari-cari di seputar ruang tunggu. Dari sana, ia meluncur ke tempat bemo keluar masuk dan memperhatikan setiap penumpang. Bahkan juga bemo-bemo yang sedang menjauh. Sebuah bus dari Bandung masuk ke terminal, menghalangi penglihatannya. Alice mundur buru-buru. Dan setelah bus itu tidak menghalangi pemandangannya lagi, kembali ia mencari-cari kejauhan. Jauh, jauh, semakin jauh. Dan tiba-tiba Alice merasa ia telah kehilangan sesuatu. Betapa inginnya sesuatu itu setengah terhampar di dekat kakinya. Lalu ada ujung sebuah sepatu lelaki hampir menginjaknya. Alice memungutnya bersamaan dengan si lelaki memungut itu pula. Lalu, Alice, kau. Tetapi tidak ada seruan tertahan yang riang. Tidak ada yang mereka pungut bersamaan. Karena yang hilang itu bukanlah lagi sehelai sapu tangan kecil yang tidak berarti apa-apa, melainkan sesuatu yang hanya di sudut hati Alice dan tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Masih memeluk boneka kesayangannya, si bungsu Melly lelap juga tidurnya setelah lewat jam 7. Kedua orang saudaranya sedang ribut, mempertengkarkan soal matematika ketika Alice masuk kembali ke ruang tengah untuk menemani mereka. Ramandita dengan muka merah padam berteriak dengan sengit pada kembarannya si rambut galing Pranajaya. Ngaco, besok ku bilangi ibu guru biar kau di getok pakai mistar ya, balas adiknya yang berbeda kelahiran hanya 3 jam. Boleh, tak bakalan kupinjami kau buku bahasa Inggrisku lain kali. Biar. Sumpah. Pranajaya mengkaitkan jari telunjuk yang ia lengkungkan langsung ke jari telunjuk Ramandita. Apaan? Tegur Alice dengan mata dipelototkan. Kecil-kecil sudah tidak bisa kerjasama, main sumpah-sumpah segala. Mau jadi apa kalian kalau sudah besar-besar? Muhammad Ali. Enak saja, Ramandita menjawab. Dokter, seperti papa, tak mau kalah Pranajaya. Kau Rama, kalau mau jadi Muhammad Ali, harus berkepala dingin, tidak emosi-emosian begitu. Dan kau Yaya, kalau mau jadi seperti papamu, jangan pelit-pelitan. Kalau terlalu terhitungan, bisa-bisa kau sakit otak dan bukannya dokter, malah kau jadi pasien papamu. Lantas Raya tersenyum melihat kedua orang anak kembarnya yang duduk satu kelas itu saling berpandang-pandangan. Alice memerintah. Ayo, sekarang salam-salaman. Kalau kalian tak kompak, siapa nanti yang menjaga Melly kalau ada yang ganggu? Meskipun toh mereka tidak bersalam-salaman, tetapi cukup dengan saling tukar senyum kecut kedua bersaudara itu. Setengah jam berikutnya, bergandengan tangan masuk ke kamar tidur, menyusul adik mereka. Meninggalkan Alice duduk sendirian menghadapi televisi, sedikit tersenyum memikirkan tingkah laku anak-anaknya. Tetapi acara di televisi tidak menarik. Wawancara lagi, dan ia segera mematikannya dan mencoba mengisi waktu dengan membuka beberapa lembar majalah yang tadi sore ia beli di jalan. Seperti biasa, dari rumah sakit Surahman tidak pulang langsung, melainkan terus ke tempat di mana ia buka praktek pribadi. Kalau pasien jarang biasanya, ia sudah pulang. Tetapi hidangan di meja makan sudah semakin dingin dan suaminya belum muncul juga. Alice sudah bisa membayangkan bagaimana kondisi suaminya nanti. Dan benar saja, setelah gelisah, bukan karena menunggu, melainkan terutama karena pikiran yang bercabang-cabang semenjak ia bertemu hari itu dengan Hendra. Akhirnya Alice mendengar juga suara sentakan-sentakan klakson. Dengan iramanya yang khas itu, pembantu rumah tangganya bergegas dari belakang untuk membuka pintu depan, tetapi Alice menahannya. Kembali saja ke belakang, Bo. Lantas dengan langkah-langkah gonta ia berjalan ke pintu depan.
Suaminya sudah berada di depan ambang pintu dengan jas yang lusuh, rambut sedikit aut-autan, tangan lunglai menjinjing tasnya yang sebesarnya dan berat serta yang sudah pasti. Mata kemerah-merahan, senyumnya rutin ketika ia melihat siapa yang membuka pintu. Juga pertanyaannya yang sambil lalu ketika masuk. Anak-anak sudah tidur, Mam. Alice menyambut tas kerja suaminya, menyimpannya ke dalam sambil menyahuti seperlunya. Sudah, Pap. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu di Bogor? Aku harap mereka baik-baik saja. Alhamdulillah, baik-baik saja. Kirim salam mereka untukmu. Tiada reaksi. Tentu saja, lelah setelah bekerja sepanjang hari. Surahman memerlukan waktu istirahat dan tidak punya kesempatan memikirkan soal-soal yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. Bahkan, kadang-kadang persoalan yang menyangkut rumah tangganya sendiri, ia harus rileks dan diusahakan tetap santai waktunya setiap ada di rumah. Karena keluar dari rumah, maka pikiran, perasaan, dan otot-ototnya akan bekerja keras tanpa henti-hentinya, dan lebih banyak tanpa memperdulikan jangankan kesenangan, malah juga kesehatan dirinya sendiri. Alice membantunya membuka pakaian kerja dan menyiapkan pakaian rumah. Mau makan dulu atau mau mandi? Pertanyaan rutin, tentu lagi jawabnya jelas, nanti saja. Ia kemudian masuk ke kamar untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan sementara. Alice mempersiapkan segala sesuatu di kamar mandi dan menyuruh pembantu untuk menyediakan segala sesuatunya di meja makan. Surahman mandi sebentar dan makan pun cuma sedikit. Setelah itu ia rebahan di sofa, tak lupa sambil lalu bertanya, film seri apa sekarang ya? Tak bersemangat, Alice menyaut, Born Free. Petualangan di gurun Kenya itu. Lantas acuh tak acuh pada Alice yang memainkan channel TV. Ia menyambar selembar surat kabar dan mulai membaca. Tahu kebiasaan suaminya, Alice bertanya hati-hati. Tak dimasukkan garasi mobil. Nanti saja. Dan beberapa menit setelahnya, Surahman sudah mendengkur di sofa. Koran yang ia baca menggelimpang di lantai, terkapar tidak berdaya, seperti juga Alice yang duduk menghadapi televisi dengan jantung yang berdenyut-denyut tanpa daya, sehingga beberapa kali ia terpaksa menarik nafas panjang, berat dan menyakitkan. Betapa inginnya ia ditanya apa saja kesan-kesan di jalan waktu ke Bogor. Bagaimana keadaan adik-adik Alice? Apakah ibunya tidak bertambah pikun sekarang? Atau Bus masih suka ngebut? Terutama malam ini. Betapa inginnya Alice ditanya. Ketemu kenalan lama di jalan, dan ia akan menceritakannya. Menceritakan pertemuannya dengan Hendra, dan bahwa mereka berpisah secara baik-baik, serta apa yang mereka percakapan adalah hal-hal yang biasa. Ia ingin melihat reaksi suaminya. Ia ingin tahu bagaimana kalau suaminya itu tahu perasaan apa yang mencengkram jantung istrinya saat itu. Setidak-tidaknya saat-saat ia berpisah dengan Hendra di terminal. Cemburukah ia? Marah? Atau memberi tanda simpati? Atau yang paling pahit, acuh tak acuh? Tetapi Surahman sudah mendengkur, dan Alice kembali dan kembali hanya bisa menarik nafas. Benar, dulu ia tidak cinta pada laki-laki ini ketika ia pertama kali naik bersama keranjang pengantin. Tetapi setelah kelahiran si kembar Ramadita Pranajaya, terlebih-lebih si mungil Meli, maka tidak ada lagi persoalan cinta atau tidak. Saling menyukai sudah lebih dari cukup. Rumah tangga jarang diisi pertengkaran, dan hampir semua kebutuhan selalu terpenuhi. Piknik keluar daerah, keluar kota, bahkan pernah keluar negeri. Mula-mula sekali seminggu, kemudian sekali sebulan, kemudian lagi makin jarang. Dan setelah 10 tahun berlalu, jangankan untuk keluar kota,
Keluar rumah saja pun Surahman sudah tidak punya waktu. Ia seorang ahli bedah yang tenaganya sangat dibutuhkan, yang bantuannya diperlukan oleh ribuan orang setiap saat. Aku terlalu egois, keluh Alice tiba-tiba, menyesali diri. Padahal ia sudah tabah selama ini, sudah terbiasa. Tetapi setelah kemunculan Hendra, tidak, aku harus menjaga kehormatanku sebagai seorang istri dan ibu yang setia. Alice menyeka pipinya yang basah dan bersimpuh di samping sofa. Maafkan aku. Dan ia mengecup pipi suaminya. Surahman menggeliat dan dalam tidurnya berubah menelentang sehingga piyamanya berubah letak. Lalu cerita beralih saat Surahman membuka matanya. Tetapi Alice semakin membenamkan bibirnya dan mulai memeluk laki-laki itu. Ia tidak sadar kalau suaminya terbangun dan baru mengetahuinya ketika Surahman pelan-pelan membalas pelukannya. Dengan segenap kekuatan yang ada padanya, menarik tubuh perempuan itu ke atas sofa, menghimpit tubuhnya sendiri. Mereka berpelukan. Dan ketika Alice baru saja melepas pakaian yang melekat di tubuhnya yang sudah siap naik ke ranjang, ketika telepon berdering keras di ruang tengah, menyentak kesepian yang menggetarkan di antara mereka, Alice terkejut sebentar. Kemudian tersenyum lalu menekan tubuh suaminya ke tempat tidur. Tetapi telepon itu terus berdering, dan berdering. Kuputus saja ya. Alice sudah menyambar selimut untuk masuk ke ruang tengah, tetapi suaminya mendahului. Kau tunggu di sini, paling-paling dari rumah sakit. Alice setengah mengempas di ranjang. Matanya mulai terasa perih. Ia sudah bisa membayangkan Surahman masuk ke kamar dan langsung berganti pakaian. Katanya ada korban pembunuhan. Terlambat sedikit, kata mereka tidak akan punya harapan lagi. Ia kemudian mengecup bibir istrinya yang bergulung di bawah selimut. Tak lama katanya, tetapi jam 4 pagi ia baru pulang ke rumah dan Alice baru saja tertidur dengan kepala yang masih berdenyut-denyut. Ketika Alice bangun, suaminya sudah tidur di sampingnya dengan sebuah nota di kepala tempat tidur. Bangunkan aku jam 9. Alice memandangi nota itu dengan mata yang terasa sangat perih. Ingin rasanya ia menelan nota itu. Siapa tahu bisa jadi obat mujarab terhadap perasaan mual dalam lambungnya. Mereka sarapan tanpa bicara sepatah pun juga. Surahman hanya bertanya sedikit. Anak-anak sudah pergi? Iya, kau antar sendiri ke sekolah. Taksi, aku harus membangunkan kau pada waktunya bukan? Habis sampai di situ, apakah yang menggelisahkan suaminya? Soal senggama mereka yang tidak selesai tadi malam. Kalau ya, pasti ada penyesalan di matanya atau nada suaranya. Tetapi tiada gambaran itu, tiada pula pernyataan maaf. Jadi, jelaslah sudah laki-laki itu tengah memikirkan operasi yang ia lakukan di meja bedah rumah sakit sepanjang malam. Dan sekarang ia teliti hasilnya. Konon kata orang, perempuan yang sedang dilanda sakit hati akan mampu membalikkan dunia semudah ia membalikkan telapak tangannya. Hal ini rupanya berlaku juga pada diri Alice. Ia tidak pernah berkeinginan, bahkan teringat pun tidak, untuk membalikkan peradaban umat manusia di permukaan bumi, seperti telah pernah dilakukan kaumnya yang bernama Cleopatra dan Eva Braun di zaman yang berbeda-beda. Ketika ia meninggalkan rumah pagi itu, Alice pun sama sekali tidak menduga langkahnya yang ia ambil akan sempat mengguncangkan kehidupan rumah tangganya. Paling tidak menggerogoti kesetiaan yang selama ini ia pegang teguh sebagai seorang istri. Ia telah menelpon Hendra dan 1 jam kemudian, dengan naik taksi, ia telah tiba di sebuah bar yang tidak begitu populer di kawasan Menteng. Di samping karena
tarif hidangannya yang mahal, juga karena pengunjungnya hanya orang-orang tertentu saja yang ingin memisahkan diri dari orang lain. Karena satu dan lain hal, ingin tidak terganggu oleh banyaknya orang-orang yang hadir. Ia tidak pernah tahu tempat itu. Sebelum ini, ia hanya menolak ketika Hendra bertanya apakah mereka bertemu di rumah Elis. Dan tentu saja Hendra tidak mau Elis berkunjung ke rumahnya pula. Dan mereka tidak mau ada seseorang yang mengenal dan kemudian pasang mulut kemana-mana. Seorang kawan pernah menyebut sebuah tempat. Hendra yang memberi usul. Dan ketika Hendra menerangkan situasi tempat yang ia usulkan, sempat Elis nyekeki sendirinya. "Apa kau baru terima gaji?" dijawab oleh Hendra dengan nada kemalu-maluan. "2 gelas minuman cukup untuk basa-basi pada pemilik bar itu, bukan?" Dan Hendra sudah menunggu di sana ketika Elis tiba. Hendra pun benar-benar memenuhi ucapannya. Mereka hanya minum masing-masing segelas dari buah, ditambah beberapa potong kue ringan. Untuk lebih leluasa, mereka memilih sebuah meja yang terletak di pojok berdindingkan daun-daun lebar. Pohon palma berwarna merah hati di satu bidang, tembok dengan lukisan candi di bidang kedua, dan bidang ketiga teak wood setinggi dada bila berdiri. Bidang keempat adalah pintu masuk, namun terlalu sempit untuk seseorang yang bermaksud untuk mengintai ke dalam tanpa terlihat dengan jelas. Dan siapa pula tamu-tamu baru seperti itu yang mau bersusah payah untuk melakukannya? Kecuali kalau tamu itu seorang yang bermuka tembok. Pemirsa budiman, itulah tadi sebuah cerita yang ditulis oleh Abdul Harahap. Nantikan lanjutan kisahnya, dan jangan lupa masukkan saran dan masukan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.